Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat netizen semuanya, sahabat ngopi dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di sini, tetap dengan kengopiannya, ngolah pikir. Ya, kita ngopi saat ini melanjutkan tema yang kemarin tentang takwa. Bagaimana implementasi, bagaimanakah takwa itu dan lain sebagainya. Nah, untuk itu untuk mengawali pembahasan tersebut, mari kita simak bersama untuk pendahuluannya dari Pak Yudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngopi kembali ya. Ngolah pikir kembali. Monggo kopi dulu. Monggo Mas. Monggo ini bagian pun iki. Iya kasih Gulanya. Nah, Titik tapi jos. sahabat semua ya, di episode sebelumnya ya, episode yang minggu kemarin sudah kita bahas tentang takwa. Apa itu takwa? Sehingga ketika orang bertakwa itu apa yang didapat sudah kita bahas. Nah, perlu kita ulang bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu siapa sebenarnya? Orang yang berjilbab apa orang yang takwa? Orang yang takwa. Ada nggak orang yang tidak berjilbab tapi takwa? ada. Ada. Nah, di sini perlu kita tekankan, untuk siapa ajaran takwa itu? Surat 49 ayat 13, mohon Mbak Deni untuk dibacakan ayatnya. Ya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Ya. supaya kamu saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal apa saling sikut menyikut? Saling kenal mengenal. Jadi kita harus suka saling kenal mengenal, nggak saling salah menyalahin. Terus Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara jadi kamu. yang paling mulia di antara kamu atau di antara kita itu siapa sebenarnya? Orang yang paling takwa. Nah, siapa orang yang paling bertakwa? Minggu kemarin sudah kita jawab. Dibuka surat 3, 133, 134. Surat Al-Imran, ayat 133, 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Coba Mbak Deni artinya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi surga yang seluasnya seluas langit dan bumi itu disediakan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lalu apa perilakunya orang yang bertakwa? Terus? Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Jadi kalau pelit, takwa enggak? Ya. Di ayatnya, orang yang bertakwa ialah orang yang selalu bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Yang lapang aja susah. Apalagi Yang sempit. tapi pengen menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini kasus. Makanya kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, harus tahu apa yang harus dikerjakan, yaitu selalu bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Terus? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Suka menahan amarah. Coba Mas, kalau suka uring-uringan, apakah termasuk orang yang bertakwa? Bukan, tapi sholat gitu loh. Nggih, mangga salate niku. Terus Dan memaafkan kesalahan orang. suka maafin kesalahan orang. Suka memaafkan kesalahan orang. Artinya dia tidak suka dengan
permusuhan. Difitnah orang, tetap maafin. Istilahnya, diinjek orang, tetap maafin. Atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Angel kita. Hah? Maaf noy, angel iki. Tapi Iya. piye kudu takwa. Malah banyak juga yang sampai mengatakan, oh sampai mati kon gak tak sepuro. Duh, kalau sudah seperti itu, berarti dirinya sudah disetorkan ke neraka. Dirinya sendiri loh sudah disetorkan bahwa tidak ingin masuk surga karena sampai sumbar, sampai mati loh gak tak sepuro. Saking apanya? Saking egoisnya. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling suci, sehingga ketika sudah bermusuhan dengan mertuanya, bermusuhan dengan suami atau dengan istrinya, atau budene bulekne, akhirnya muncul, oh sampai mati yo, kon gak tak sepuro. Ada nggak seperti itu Mas Gangsar kira-kira di sekeliling kita? Ada. Nah ini yang bahaya. Terus Terus tuturan angel. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. berbuat kebaikan alias tidak egois. Wong tidak egois itu yang dipikirkan pasti kebaikan orang lain. Tentu untuk kebaikan dirinya ketika dia berbuat kebaikan kepada orang lain, maka sebenarnya dia sedang berbuat baik untuk diri sendiri. Maka itulah orang-orang yang bertakwa, selalu sedekah, selalu nahan amarah, selalu memaafkan kesalahan orang dan selalu berbuat baik. Maka kita disuruh sembahyang agar supaya bisa melakukan itu. Gitu loh. Kalau nggak melalui proses sembahyang susah. Maka di surat 2:21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Wah, artinya Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu Agar kamu bertakwa. tuh. Jadi kita disuruh sholat agar Takwa. selalu sedekah, nahan amarah, maafin kesalahan orang dan selalu berbuat baik. Ketika puasa, surat 2 Al-Baqarah 183. Ayo. Marah. 2, 1. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun lagi. Artinya coba. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita disuruh berpuasa agar supaya apa? Selalu sedekah, nahan amarah, maafin kesalahan orang, berbuat baik. Ada nggak orang yang sudah berpuasa tapi peliknya minta ampun? Masih ada Tuh. banyak. Ketika Pak Irfan mau haji, punya tujuan nggak? Iya. Apa tujuannya? Ya pingin ya beribadah bertakwa. Surat 2, 197 Al-Baqarah. Monggo dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 197. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Terus? Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Terus? Berbekallah. Kita disuruh bekal, bawa bekal. Bekalnya apa ini? Terus? Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Loh. Jadi bekalnya haji, jerigen apa takwa? Ndoh. Iki biyen kae sangu jerigen ya. Sejuku bisa make. Ben kupluk putih. Padahal ketika kita haji, tujuannya adalah agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika sudah mengetahui ritual-ritual yang ada di Baitullah, di Madinah, dibawa pulang. Dijadikan sebuah perilaku. Apa itu tawaf, apa itu sa'i, apa itu namanya wukuf. Ya kan? Sehingga dijadikan sebuah perilaku di rumah apa? Yaitu selalu sedekah, nahan amarah, maafin kesalahan orang dan berbuat baik. Jadi
hasil dari ketika naik haji dijadikan sebuah perbuatan di rumah. Ketika tidak dijadikan sebuah perbuatan, tidak akan mendapatkan fasilitas yang namanya gelar haji mabrur. Haji mabrur itu apa artinya? Diterima. Mabrur, birun, Baik. baroya biru. Baik. Berarti haji yang mabrur mana? Yang akhlaknya baik setelah haji. Haji mabrur adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Jadi kalau umpamanya sepulang haji kok pelit, berarti nggak paham tentang hajinya. Kenapa kok? Mohon maaf ya, kok selalu miskin terus? Kenapa kok selalu miskin terus? Artinya miskin itu kan merasa nggak cukup. Iya. Kenapa kok selalu miskin gitu loh? Kenapa? Ada apa ini? Surat 2 ya. Ya. Kenapa kok selalu surat 65 ayat 7? Surat 65 bukan surat 2, surat 65 ayat 7. Kenapa kok selalu miskin terus? Nah, ini menjadi momok memang di masyarakat. Ketika sudah miskin, merasa miskin, nggak mau sedekah. Akhirnya kira-kira kalau nggak mau sedekah, coba dibaca dulu ayatnya. Surat 65. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Menurut kemampuannya. Terus? Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi yang miskin juga suruh sedekah nggak? Iya. Terus? Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan Sak kepadanya. sanggupe. Dia mau sedekah apa tidak, kan itu pertanyaannya. Sak sanggupe. Lah iki sing sugih yo angel sedekah, sing miskin berharap dapat Sedekah. dari orang lain. Akhirnya yo mbidek kabeh, mau meneng kabeh. Akhirnya pelit semuanya. Padahal yang mampu juga menurut kemampuannya. Yang disempitkan juga suruh sedekah. Terus ayat selanjutnya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. jadi kenapa kok sempit terus? Karena mereka menyempitkan diri. Enggak, kalau di ayat ini kenapa kok selalu? Ya tidak mau Gak bersedekah. sedekah. Karena enggak mau sedekah. Berarti dengan tidak mau bersedekah, Sama nggak ini langsung menyempitkan diri. menyempitkan dirinya sendiri. Nah, di situ. Jadi persoalannya ngene, Cak. Wis gane dipakai sapa sih disedekahno lha iku. Apa ada cara lain ya yo? Sedekah iku kan gak mampu bahasane. Ya. Tuku mangan dhewe gak iso bahasane. Terus opo sing Makanya dikongkon poso. Oh. Saking Suruh orang berpuasa itu jangan diartikan kok poso itu yang tidak makannya itu. Disuruh berpuasa itu begini. Piye maneh iki saja Suruh berpuasa itu begini. Sekarang umpamanya jatahnya Pak Irfan makan 1 hari 3 kali. Ya kan? Ya. Dipotong 1 kali untuk disedekahkan. Ngene ae carane kudune ya. Loh, lah memang begitu kok. Ngono ya, iki sing gak ero iki, Cak. lagi roh. Jatah makan 3 kali, dipotong 1 kali untuk disedekahkan kepada orang lain. Ketika kita mau seperti itu, Allah akan apa janjinya tadi? Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Kira-kira ketika kita seperti itu, kira-kira Allah juga tahu nggak? Pasti kaget Allah. Kaget. Loh, kok ono wong model koyo ngene? Padahal sempit. Iya kan? Kok ono wong model surat 2:207. Kaget, istilahnya Allah itu loh, kaget. Loh, kok ada orang yang mencari keridhaan? Istilahnya begitulah. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Loh, mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Supaya bisa sedekah kan berarti kan mencari keridhaan Allah. Angel iki, angel. Terus Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. akhirnya disantuni, penyantun Allah penyantun kok. Iya. Disitulah. Terus ini lanjutan Iya. dari penjelasan ini. Apakah sedekah itu ini terkait dengan ikhlas atau tidak, Pak? Misalnya kan pokoknya yang penting diberi aja dengan Allah. Katanya tadi kan setelah kita memberikan sedekahnya Allah akan menyantuni. Ini pengaruh keikhlasannya pengaruh apa tidak? Arti ikhlas itu apa menurut jenengan? Karena melaksanakan perintah Allah. Ikhlas itu ini loh arti ikhlas. Surat 39 ayat 2. Ini loh arti ikhlas. Ya, oh,
Arti ikhlas itu ini, surat 39 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Memurnikan ketaatan, arti memurnikan ketaatan di situ bahasa Arabnya apa? Mukhlis. Mukhlisol lahuddin. Mukhlis itu orang yang mukhlis. Berarti ketika kita sedekah sedang memurnikan ketaatan. Jadi mau urusan ikhlas nggak? Mas ikhlas yang pemahaman yang jenengan sekarang ikhlas itu adalah hasil. Padahal ikhlas itu adalah perbuatan. Ketika kita sedang memberi atau kita sedang sedekah, itu namanya ikhlas, memurnikan ketaatan. Memurnikan ketaatan berarti kan mengikuti ayat tadi. Selalu bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit. Berarti sedekah harus dipaksa nggak? Iya. Di situ loh. Tapi kalau ada tendensi gimana? Apa? Ada tendensinya. Itu permasalahan kenapa kok ada tendensi? Kenapa kok suka ada tendensi? Ah? Ya sakjane bahasane ikhlas tapi ya awu iki. Kenapa kok ada tendensi? Wong nek ada tendensi pertanda arang-arang sedekah. Di ayat-ayat itu jelas kan bahwa ketika kita sedekah menghapus kesalahan. Ada apa dengan nahan amarah? Surat 11 ayat